Deh, Christian sama siapa kamu Christian di belakang? Oke, bisa melihat ya, suara saya bisa mendengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, halo guys, apa kabar? Suara saya sekarang? Ya, ini jelas, Pak. Sekarang jelas, Pak. Jelas, Pak. Sekarang, Pak. Aneh. Ada apa ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Oke. Sekarang suara saya juga masih jelas? Masih. Masih, Pak. Masih, Pak. Sudah bisa melihat di layar? Bisa. Sudah. Oke. Bismillah. Saya screenshot dulu muka-muka kalian. Oke. Ini adalah pertemuan ke-14, di mana pada hari ini saudara harus mempresentasikan hasil dari sebuah paper yang sudah kalian baca. Bisa dilihat itu presentasi dari Mas Christian. Bisa, Pak. Oke, semuanya di mute semuanya. Kita melihat presentasi dari Mas Christian secara video yang sudah dikirimkan lewat Google Drive-nya. Di mute semuanya. Terima kasih. Kita ngeplay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Christian Sugiarto, NIM G211180011. Saya akan mempresentasikan makalah yang berarti implementasi berbasis IoT menggunakan pemrosesan gambar, menggunakan teknik pemrosesan gambar untuk memantau faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pertumbuhan tanaman. Abstrak. Pertanian adalah tulang punggung negara India dan memberikan kontribusi besar di sektor ekonomi. Sebagian besar orang di negara India memiliki mata pencarian sebagai petani, tapi faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan tingkat nutrisi memengaruhi pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati status tingkat nutrisi di tanah, kelembaban, suhu di atmosfer, dengan menggunakan sensor IoT, dan menganalisis status pertumbuhan tanaman dengan bantuan teknik pemrosesan gambar. Caranya adalah gambar di sini menggunakan padi sebagai objeknya. Gambar padi diambil, kemudian diproses untuk menghilangkan noise dengan median filter, kemudian dilakukan segmentasi gambar menggunakan metode OTSU. Setelah itu fitur diekstraksi oleh SURF dalam kurung speed up robust fitur, dan klasifikasi dilakukan oleh SVM dalam kurung support vector mesin.
Penelitian ini mengklasifikasikan daun dengan akurasi sebesar 90%. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Duh, wabarakatuh. kembali lagi Nama Christian. saya Christian Sugiarto. Kurang tahu Pak, kedengeran Sensor sorry Pak. mengumpulkan fakta dipindahkan ke perangkat lunak, menghitung hambatan listrik. Sensor ini adalah durasi motor mesin. Ya, ini adalah durasi dari pertumbuhan padi. Sedangkan ini adalah suhu yang dibutuhkan padi untuk bertumbuh. Sensor IoT digunakan untuk memeriksa tingkat faktor lingkungan. Sensor tersebut terhubung ke Arduino board dan perangkat. Perangkat di sini menggunakan laptop atau komputer. Tingkat kelembapan dan tingkat suhu direkam dan dimasukkan ke dalam sistem. Daftar sensor yang digunakan dalam penelitian ini. Sensor DHT11. Sensor ini digunakan untuk mengukur kelembapan dan suhu, menghitung hambatan listrik antara dua konduktor. Kemudian ada sensor warna. Sensor ini digunakan untuk mengenali nutrisi, memantau tingkat nutrisi berdasarkan warna tanah. Kemudian ada sensor kelembapan, digunakan untuk memeriksa kuantitas volume isi air tanah. Kemudian yang terakhir ada papan Arduino. Perangkat ini menggunakan banyak microcontroller dan microprosesor. Kemudian untuk sistem perangkat lunak menggunakan Arduino IDE dan MATLAB. Kemudian ini adalah prosesnya, diagram prosesnya. Di sini ada penghapusan noise, kemudian ada image enhancement, segmentation, feature extraction, classification, noise removal atau penghapusan noise. Gambar diambil oleh kamera dan kemudian dipindahkan ke perangkat lain, dalam kurung komputer, melalui kabel jaringan atau nirkabel. Secara otomatis, sinyal noise akan terjadi dalam pengambilan gambar. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghilangkan noise tersebut. Sistem akan menghilangkan noise dengan menggunakan median filter. Berikut ini adalah proses untuk menghilangkan noise, yaitu yang pertama, membaca gambar menggunakan fungsi baca dan tampilkan. Yang kedua, saring noise dengan filter rata-rata dan tampilkan hasilnya. Yang ketiga, gunakan filter median untuk memfilter gambar noise dan menampilkan gambar noise yang dihapus. Ya, ini ilustrasinya dalam bentuk gambar. Kemudian berikut adalah cara kerjanya dalam bentuk diagram. Pertama, gambar akan diurutkan oleh kamera, kemudian sensor mengumpulkan faktor lingkungan. Setelah itu, jika faktor lingkungan tidak ada dalam tingkat yang optimal, maka dia akan menambahkan nutrisi. Jika tidak atau berada dalam tingkat optimal, maka dia akan memantau status padi. Kemudian di sini ada penghilangan kebisingan dan peningkatan citra. Setelah itu ada segmentasi, kemudian ekstraksi fitur. Setelah itu ada classification, di mana classification ini dia mengklasifikasi padi yang menghasilkan hasil yang baik dan yang tidak. Setelah itu ada peningkatan gambar. Peningkatan gambar
membantu untuk meningkatkan informasi yang tersedia dalam bentuk gambar untuk tampilan yang lebih baik. Prosesnya adalah membaca gambar input dan tampilkan, kemudian tingkatkan gambar menggunakan teknik peningkatan gambar, setelah itu tampilkan hasilnya. Berikut adalah prosesnya dalam bentuk diagram. Segmentasi. Segmentasi adalah salah satu proses penting dalam penelitian ini. Metode yang digunakan segmentasi adalah metode Otsu. Segmentasi ini digunakan untuk menemukan warna daun. Berikut adalah diagram proses segmentasi, dan prosesnya adalah yang pertama membaca gambar input, kemudian hitung ambang menggunakan fungsi ambang abu-abu, kemudian rentang ambang dinormalisasi ke 0,1, kemudian konversi gambar menggunakan ambang batas menjadi gambar biner, dan yang terakhir tampilkan hasil. Kemudian ada ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini berguna untuk mengidentifikasi daun yang tumbuh baik berdasarkan warna, bentuk, dan tekstur. Prosesnya adalah sebagai berikut. Diberikan gambar input sebagai gambar tersegmentasi, kemudian hitung gambar menggunakan matrik Gaussian, kemudian temukan detektor titik bunga. Ya, ini adalah prosesnya dalam bentuk gambar. Klasifikasi. Klasifikasi ini berguna untuk memisahkan daun yang baik dan daun yang terserang atau tidak baik. Klasifikasi ini menggunakan SVM, metode SVM, yaitu support vector machine. Tahapan dari ini adalah gambar dari klasifikasi. Kemudian tahapannya adalah sebagai berikut: membaca gambar, kemudian mengubah gambar ke ukuran yang sama, dan yang terakhir adalah latih data. Ada lagi. Setelah latih data, selesaikan sesi pelatihan, kemudian pergi untuk pengujian, gambar diuji, dan yang terakhir adalah temukan daun normal dan daun yang terserang. Ya, yang ini adalah cara kerja. Cara kerja sensor-sensor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambar dikumpulkan oleh kamera, kemudian sensor IoT mengumpulkan informasi suhu, kelembaban, tingkat nutrisi, tanah. Setelah itu, gambar yang diambil tadi dihilangkan noise-nya dan ditingkatkan kontrasnya. Gambar kemudian dimasukkan ke dalam tahap segmentasi untuk menemukan tanaman yang tumbuh dengan baik. Di sini background dan foreground gambar akan tersegmentasi. Setelah proses segmentasi selesai, akan dijalankan ekstraksi fitur yang berguna untuk mengidentifikasi daun yang tumbuh baik. Caranya adalah dengan melihat warna, bentuk, dan tekstur pada daun tersebut. Setelah ekstraksi fitur selesai, maka akan dijalankan classifier. Classifier ini akan mengklasifikasikan daun padi yang tumbuh dengan hasil baik dan yang tidak tumbuh baik. Dari yang diamati tadi, jika semuanya sudah dalam tingkat optimal, maka tanaman padi akan tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil yang tinggi, kualitas yang tinggi. Kesimpulan, penelitian ini memantau tanaman padi dan faktor lingkungan menggunakan teknologi IoT. Sistem akan mengamati suhu, kelembaban, tingkat kelembaban tanah, dan dengan image processing teknik, sistem menganalisis gambar tanaman padi dan memberikan hasil klasifikasi. Penelitian ini mengklasifikasikan tanaman padi dengan akurasi sebesar 90%. Ya,
ini adalah referensi dari penelitian ini. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Mas Christian sudah sharing untuk paper yang sudah tadi dipresentasikan. Mendengar suara saya semuanya? Mendengar Pak, mendengar. Oke. Mas Christian bisa tanya jawab ke saya ya, bisa tanya jawab ke saya. Yang lainnya juga harus dengerin. Ini kamu, kalau saya tanya, kamu bisa mengimplementasikan apa enggak? Waduh, untuk mengimplementasikan aku ilmunya belum sampai ke situ, Pak. Oh, bukan. Jadi artinya gini, kamu lihat tadi algoritmanya. Iya, Pak. Nah, algoritmanya. Sebentar, saya tanya, saya liatin yang bagian di algoritmanya. Masih melihat layar saya ya? Masih Pak. Masih Pak, masih. Oke. Jadi begini Mas Christian, maksud saya adalah ini bukan dalam sistem semuanya gini ya. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Ada sequence pengumpulan gambar lewat kamera, terus dikoleksi lewat sensor. Bukan ininya. Tapi apa? Di bagian ininya. Jadi nanti kalau harapan saya adalah kamu bisa mengimplementasikannya di mana? Kamu ngambil dataset lalu diolah. Jadi masalahnya sama. Nah, ini masalahnya sama gitu kan. Nah, kamu mengolah dengan hal yang sama, tapi kamu sudah ngambil datasetnya. Dataset padi ada nggak dataset padi? Datasetnya ada, Pak. Kalau sudah ada, kamu kumpulin. Oh, maaf, Pak, yang ini datasetnya belum ada. Wah, mana kamu nih? Kalau yang ada itu yang data mining, Pak. Saya lupa, Pak. Data mining itu apa? Yang ada itu di situ? Gambar atau berupa apa? Itu berupa data orang yang terkena COVID, Pak. Waduh, bukan COVID ini, yang padi kok. Ini padi loh, ini. Iya. Oh, bahas padi loh ini. Iya, maksudnya yang data mining, Pak, yang ada datasetnya. Kalau ini tidak ada. Kamu lihat di papernya itu datasetnya dapat dari mana itu? Oh iya, Pak. Saya akan coba, Pak. Dataset gambar padi. Maksud saya adalah gini. Ini kan gambar padi gitu kan. Gambar padi, terus kamu di sini dengan algoritma yang nanti berbeda. Ini dia menggunakan OTSU kan? Iya, Pak. OTSU. Terus lalu diekstraksi. Nah, OTSU, segmentasinya OTSU lalu diekstraksi. Di sini saya tadi ketinggalan. Ekstraksinya dia menggunakan apa di sini? Ekstraksinya. Segmentasi sini OTSU. Ekstraksinya menggunakan Apa di sini nih? Ekstraksinya. Jadi ekstraksi itu mengambil nilai dari pikselnya. Nilai dari pikselnya nanti ditandai ini dengan surf. Speed up robust feature. Nah, iya, Pak. Speed up robust feature. Terus dari proses segmentasi, terus diambil informasinya per pixel, itu adalah teknik dari ekstraksi. Dari ekstraksi itu nanti, keluarnya adalah angka. Angka semua. Nah, ini kebetulan menggunakan SVM. Nah, ini harapan saya adalah setelah baca ini, dan semua mahasiswa juga, harapan saya adalah setelah baca paper ini, kamu bukan mengimplementasikan sistemnya, jadi membuat harus ada sensornya dulu, tidak, tapi datasetnya kamu ambil. Dia dapat dataset dari mana? Oh, dia ngambil sendiri, Pak. Oh, dia dapat dari dataset publik, Pak. Nah, kamu download dataset gambarnya itu. Download, kamu praktekkan, coba. Dipraktekkan di sini, harapan saya nanti Mas Christian dan mahasiswa semuanya, harapan saya apa? Harapan saya adalah membandingkan algoritma segmentasinya. Tadi dikatakan Mas Christian klasifikasinya itu 90% ya? Akurasinya, Pak, iya. Nah, itu kan klasifikasi dari segmentasi OTSU. Segmentasi OTSU, terus ekstraksi feature-nya dengan surf. Nah, belum dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Jadi nanti klasifikasinya tetap SVM, support vektor mesin, tetapi segmentasinya tekniknya nanti berbeda.
Bagaimana akurasinya? Nah, kalau ini bisa diimplementasikan, kalau ini bisa dipraktekkan, dicoba, nah ini sangat baik sekali terhadap output perkuliahan kita pada hari ini. Yang nanti, saudara, semuanya harapannya adalah membuat sebuah proposal kreativitas mahasiswa, mencoba. Walaupun individu, saya katakan individu ditulis dulu, ditulis permasalahannya nanti sama, apa tadi permasalahannya Mas Christian? Ini untuk mengidentifikasi padi yang memiliki hasil yang baik dan tidak, Pak. Nah, mengidentifikasi. Jadi masalahnya adalah bagaimana mengidentifikasi secara otomatis dengan menggunakan sistem IoT-nya, Internet of Things-nya. Dengan memanfaatkan apa teknik algoritma segmentasi processing-nya. Nah, ini yang nanti mahasiswa semuanya dari satu masalah yang sama dengan paper yang sudah saudara baca, saudara bisa mengimplementasikan itu. Nah, saya katakan, Pak, harus coding, Pak. Sekarang nggak usah bingung masalah coding. Semua coding, script berada di github.com, tinggal kalian kreatif atau tidak. Tinggal kalian mengembangkan skrip tersebut. Skrip tersebut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kalian, ditaruh di dalam penelitian kalian yang kalian lakukan. Begitu mahasiswa semuanya. Halo, mendengar suara saya? Mendengar Pak, mendengar Pak. Ya. Tapi kameranya tak terlihat di sini. Oke, Raffianto, terima kasih. Oke, itu hasilnya, yo Iksandro, yo. Itu hasilnya dari sebuah paper. Masalahnya sudah kamu temukan. Kemarin tuh, Pak, masalahnya apa? Temanya apa? Topiknya apa? Nah, bebas. Yang penting saudara paham apa yang sudah saudara download, sudah saudara baca, terus coba diimplementasikan. Nah, pertemuan ini terima kasih sudah ada 1 orang, 3 orang yang sudah saya lihat tadi, ada Google Drive-nya, semuanya sudah masuk, 3 orang, terima kasih, Mas Galo, Mas Christian, apa mana? Evi Yanu, Pak. Evi Yanu, belum ada yang lainnya. So, nyanyi ini sopo, iki ya, nyanyi kita. Mas Anang bentar lagi Pak, Mas Anang. Baru aja internetnya, oke, baru 3. Jadi nanti mahasiswa tolong taruh link drive-nya di sini, nanti saya komentari seperti Mas Christian. Mas Golo menunggu komentar saya di kolom komentar saja ya, bersama Mas Evi Yanu ya. Iya Pak. Jadi pertemuan kali ini saya melihat presentasinya Mas Christian, dan tugas yang lainnya yang sudah presentasi pada hari ini mencoba untuk mengimplementasikan tadi yang sudah saya katakan ke Mas Christian ya. Raffi di pateni sih, di mute Raffi. Ya, di mute. Yanu di mute. Oke. Christian tadi sudah presentasi semuanya. Tinggal minggu depan saya coba lihat hasilnya. Sudahkah diimplementasikan? Wah, rasa kaget Christian, rasa kaget ya. Aduh. Bukan aduh, jadi mencoba untuk mengimplementasikan itu dengan kemampuan yang kamu miliki. Gagal, it's okay, laporkan. Gagal, it's okay, Galuh juga, Evi Yanu juga. Gagal, it's okay, laporkan. Apa yang gagal nanti jadi bahan diskusi kita pertemuan minggu depan. Begitu, saudara semua, mahasiswa-mahasiswaku semuanya. Minggu ini saya lihat hasilnya sampai hari Jumat, ya. Pak, lebih dari Jumat, Pak Arya wongi sabar, yo wis karepmu, tapi sementing sampai tanggal 30 Juni nggak ngumpulin, berarti nilainya kosong ya. Kosong ya. Itu aja gitu ya. UAS awal Juli ya, UAS awal Juli. Jadi nanti kita lihat informasi selanjutnya mengenai UAS. Minggu depan saya ingin melihat saudara yang sudah meletakkan link drive-nya
Minggu depan saya ingin melihat hasil implementasinya. Saya ingin melihat. Oh, gagal Pak saya di sini. Ya, mana gagalnya? Tunjukkan. Galuh, Yanu, Christian, dan yang lainnya. Tadi apa katanya Anang apa siapa tadi yang mau upload lagi. Videonya dikirim lagi ya. Pas waktu praktek. Saya gagalnya di sini Pak. Saya sudah berhasil di sini Pak. Gitu ya. Jadi video untuk implementasi paper yang sudah kamu download, kamu baca, gitu ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Dicoba dulu, terus direkam, link drive-nya diberikan lagi minggu depan. Ini juga untuk semuanya, tidak hanya papernya saja yang di-download, terus dibaca, terus dipresentasikan, tapi juga implementasinya nanti. Saya ingin melihat hasilnya. Bagaimana kesungguhan saudara dalam mata kuliah hari ini. Jadi kalau yang berniat sungguh-sungguh pengen belajar ya, saya memberikan challenge ini, tidak hanya challenge latih tok ya, senangannya Iksandro ya. Senangannya challenge latih kabeh ya. Jadi apa namanya challenge-nya adalah challenge praktek seperti ini. Nah, coba kalau berhasil, nah besok presentasi lagi buat seperti ini ya Mas Christian dan juga mahasiswa semuanya yang sudah ngirimin drive-nya pada minggu ini. Minggu depan saya pengen lihat lagi hasil dari implementasinya dengan laptop saudara masing-masing. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kita akhiri ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Semuanya lemes menyerah gitu ya. Jangan lemes ya. Iya, Pak. Menyerah, Pak. Nah, jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Oke. Pak, Ya, Hafiz. Pak, saya mau tanya Pak, saya kan di paper saya kan tentangnya kan pengimplementasi itu identifikasi gambar plat mobil. Ya, Nah, ya. itu kan di sini kan ada stepnya. Ini stepnya pakai itu ya Pak, pakai Python XY ya Pak. Python. Python XY ya. Semuanya Python. Oh iya Pak. Ya, Pak, Nanti terima kasih, Pak. kalau datanya plat nomor, pakai plat nomormu aja. Oh iya Pak. Nanti Berarti gambarnya dari depan nomor saya aja ya Pak. Iya, Ya? plat Terus nomormu saya dicoba algoritmanya Oh, iya. dicoba. Semua algoritma ada di github.com. Tinggal kalian cari apa yang ingin kalian identifikasi. Pak, belum nemu di bagian apa? Belum nemu. Nanti saya bisa bantu untuk pertemuan minggu depan apa yang jadi masalah. Pak, saya yakin yang semua objek itu insya Allah sudah ada semua untuk skripnya ya. Tinggal kalian nanti belajar mencarinya di GitHub seperti apa. Bahasa pemrogramnya yang kalian butuhkan nanti apa itu semuanya ada di sana ya. Tinggal nanti dikembangkan lagi, skripnya diambil, dikembangkan lagi. Buat apa? Ini adalah awal ya, trigger kalian buat nanti skripsi ataupun tugas akhir nanti ya. Biar nanti semuanya bermainnya di algoritmanya semua. Performance dari algoritma yang kalian lakukan seperti apa. Nah, itu nanti bisa buat skripsi permasalahannya di awal nanti. Jadi lebih mudah lagi buat kalian untuk membuat skripsi gitu ya. Apalagi nanti outputnya ini adalah program kreativitas mahasiswa, walaupun individu proposalnya. Nanti saya akan mencari beberapa yang bagus, nanti dicoba untuk saya kolaborasikan antar penulisnya nanti, biar bisa biar bisa dapat kesempatan yang besar. Kemarin Pak Arya dapat 3 bimbingan, seharusnya hari bulan ini pengumuman ya, tapi belum tahu hasilnya seperti apa. Itu yang ditanyakan? Arya, maaf Pak, mau tanya Pak. Iya, mau tanya apa? Pak, berarti kalau yang punya saya itu juga pakainya Python XY ya Pak? Yes, Python. Oh iya Pak. Maaf Pak, satu lagi Pak. Apa lagi? Ini videonya nanti di-share kan Pak? Di-share gimana maksudnya? Hasil rekamannya ini nanti di-share kan Pak? Iya, di-share.
Oh ya udah Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir. Ada 26 mahasiswa dari 80 atau 40 ya. Mahasiswa saya 40, Pak. 40 ya. Galuh hafal banget ya. Terima kasih Mas Galuh. Iya, Ivanda, Pak. ora krungu suarane Ivanda iki Mantap, nanti. mantap, 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 Pak. Oh, semuanya yang sudah hadir, terima kasih sekali lagi. Baik, kita foto selfie dulu ya. Ya, kita selfie dulu ya sebelum mengakhiri semuanya. Manakah gambarnya ini? Wah, langsung pada kelihatan. Jis mana Jis? Wah, Van, mana kameramu aja masih belum nyala itu. Mana ini? Waduh, Veronica malah wis live meeting gitu ya. Ya sudah. Terima kasih, saya screenshot dulu sebentar. Sebentar ya. Duh. Cekrik. Nanti mana ini? Ini Pak Arya ini cuma berapa tok ini? Oke, yang dipilih dari Google yang aktif ya? Saya juga nggak tahu ini. Oh, ini Veronica join lagi. Oke, mana nih? Ya Allah, gambarnya sopo lagi Anang Setio, gambarnya wedok ini, ya Allah. Cek krik. Astagfirullah, Nanang. Aduh, Anang. Ya. Terima kasih semuanya. Mas Anang. Sama-sama, Pak. Selamat beraktivitas kembali.